Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki bergaul dengan manusia. Engkau menghendaki mengikat perjanjian dengannya yang memuat janji kedamaian dan ketenangan. Kami mohon semoga setiap kali kami menyebut nama-Mu, kami lalu merasa bahagia. Karena itu kami mohon kepadamu untuk kesembuhan Bu Farida yang sedang mengalami sakit dan menjalani penyembuhan di Jogja. Semoga Kau bebaskan dia dari sakitnya. Semoga Engkau juga membahagiakan Romo Agustinus Sudarno yang berulang tahun pada tanggal 5 Juli kemarin. Berkatilah mereka. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu. Juga umat-Mu dimanapun berada yang memohonkan kerahiman-Mu, kabulkanlah doa-doa mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara dan menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikian sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan dikau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan dikau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyhurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup kita dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadah. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Suami atau istri bukanlah darah daging dari masing-masing pasangannya. Suami istri adalah orang lain yang barangkali baru dikenalnya pada masa-masa menjelang mereka menikah. Orang tua bisa jadi adalah darah daging dari anak-anak, dan anak-anak adalah darah daging dari orang tua. Tetapi orang tua dalam keadaan normal pastilah akan meninggal lebih dulu, akan pergi lebih dahulu. Dan dalam keadaan normal juga anak-anak akan meninggalkan orang tuanya. Dalam keadaan normal, suami atau istri akan hidup bersama sampai kematian memisahkan mereka sampai usia lanjut. Karena itu, suami dan istri adalah garwa, sikaraning nyawa, belahan jiwa satu sama lain. Bahkan lebih dari orang tua sendiri atau lebih dari anak-anak sendiri. Suami dan istri seharusnya memang tak terpisahkan. Hosea mau mengungkapkan kasih atau kerahiman dan cinta Allah pada manusia adalah total. Seperti suami atau sebaliknya seperti istri seharusnya juga kepada suaminya. Kasih itu total, tidak memandang untung dan rugi, dan tanpa pamrih. Demikian halnya diungkapkan dalam Injil. Kasih itu, kerahiman Tuhan itu segera dan tidak menunda-nunda, dan tidak memandang siapa yang harus ditolong. Dalam Injil Lukas diceritakan banyak kisah tentang perempuan, tentang wanita, entah yang disembuhkan atau yang diajak berbicara atau yang diajak berdiskusi oleh Tuhan, juga yang dibangkitkan dari kematian. Yesus mau mengatakan kepada kita semua
kerahiman Allah itu tidak membeda-bedakan orang, entah laki-laki atau perempuan. Juga dalam pergaulannya dengan begitu banyak orang asing, Tuhan juga mau mengatakan kasih Allah itu menjangkau semua manusia dari segala latar belakang. Tidak ada diskriminasi sedikit pun sikap Allah terhadap manusia dari segala latar belakang, entah suku atau apapun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Rahim dan penuh belas kasih yang selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.